Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Heri Listiantoro, Bapak Camat Ledo Ombo. Yang terhormat Ibtu Fathur Rozak, Kapolsek Ledo Ombo. Yang terhormat Kapten Infanteri Sutowo dan Ramil Ledo Ombo. Yang terhormat Bapak Purnoto, Kepala Desa Sukogidri yang begitu bersemangat, begitu berapi-api, dan saya yakin bahwa desa Sukogidri yang tadinya adalah desa yang tertinggal, tetapi ketika dipimpin oleh Bapak Purnoto akan menjadi desa yang mandiri, yang akan menghasilkan tokoh-tokoh yang sangat bermutu yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Izzuddin, Kepala KUA Ledo Ombo. Yang terhormat Bapak Konco, Ketua BPD Sukogidri. Yang terhormat Kiai Haji Kholili Abdul Manan, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Manan. Yang terhormat Supora Harjo, pembina Tanoker mana Matuko. Yang terhormat Farha Abdul Qadir Asegaf, Direktur Tanoker. Yang terhormat Pendeta Simon dari DKI. Apa kabar Pak? Pak Pendeta. Yang terhormat Ibu Susanti dari Rukun Harapan. Yang terhormat Pendeta Indra Bakti dari DKI. Yang terhormat Bapak Herman Wijaya juga dari DPI juga. Para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, anak-anak, dan seluruh masyarakat Sukogidri yang saya cintai. Pertama-tama saya menghaturkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin sekalian, biasanya orang selalu mengatakan saya panjatkan puja dan syukur. Ya enggak? Tapi saya enggak mau ngomong seperti itu. Karena apa? Karena saya akan diketawain oleh Gus Dur. Karena apa? Karena katanya Gus Dur, buat apa puja dan syukur itu dipanjatkan, itu buat apa? Puja dan syukur itu sudah bisa manjat sendiri. Jadi tidak perlu dipanjatkan. Karena itu saya akan mengatakan, marilah kita haturkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya, dengan ridho dan inayahnya, maka pada sore hari ini kita bisa bertemu muka di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin sekalian, sebetulnya saya itu sudah sering sekali mengunjungi Desa Ledo Ombo.
ada beberapa tempat yang sudah saya kunjungi. Namun setelah ada pandemi, kemudian ada hal-hal yang lain, sehingga saya mungkin sudah agak lama tidak datang ke tempat ini. Biasanya sebetulnya kegiatan yang saya lakukan itu adalah untuk sahur bersama kaum duafa, kaum fakir miskin, dan kaum yang marginal. Karena itu kadang-kadang kalau saya bersahur bersama kuli-kuli bangunan yang biasanya di Jakarta tidak punya tempat tinggal dan mereka tidur di bawah kolong jembatan, maka saya akan bersahur bersama mereka di bawah kolong jembatan. Apabila saya bersahur bersama mbok-mbok bakul yang biasanya jam 3 pagi sudah pergi ke pasar untuk membawa barang dagangannya, maka saya akan bersahur bersama mereka di tengah-tengah pasar. Dan bila saya bersahur bersama bapak-bapak tukang becak, saya kadang-kadang bersahur di tengah alun-alun atau di pinggir terminal atau di pinggir stasiun kereta api. Itu sebetulnya yang saya lakukan seperti itu. Jadi bukan buka bersama seperti sekarang ini. Kenapa saya memilih sahur? Bukannya lebih enak memilih buka bersama? Ya enggak? Ya. Kalau begitu milih mana? Diajak berbuka bersama atau bersahur bersama? Dua-duanya. Itu namanya serakah. Yang harus milih itu salah satu. Kalau dua-duanya itu ya serakah itu tadi. Sekarang saya tanyakan, apa bedanya buka dan sahur? Siapa tahu? Apa bedanya buka dan sahur? Buka itu apa? Sahur itu apa? Ayo, berisi oding. Anak-anak madrasah ada Gus Durian nggak di sini? Ada Gus Durian? Gus Duriannya cuma 2. Iya Bu. Nggih Bu. Iya, berapa orang? Ada 5. Oh, kendel banget ya. Sekarang saya mau tanyakan, apa bedanya buka dan bersahur, berbuka dan bersahur? Kalau berbuka itu bisa makan, tapi kalau sahur itu akhir. Jadi kalau buka itu awal untuk kita makan, sedangkan sahur akhir untuk kita makan itu. Jadi kalau berbuka itu awal untuk kita memakan, awal untuk kita boleh memakan. Awal kita makan, Ya, kalau bersahur awal kita untuk akhir untuk kita memakan. Kalau bersahur untuk akhir makan. Lah kalau sahurnya jam 2 sudah akhir makan. Gimana? Ayo dong.
Katut. Ayo dong tepuk tangan deh. Siapa yang tahu? Ibu-ibu muslimat, ayo silakan. Oh, enak banget ya. Udah lapar-lapar. Kalau sahur sunat, kalau buka wajib. Wajib kapanpun itu. Nggak, dari azan maghrib Bu. Dimulai dari azan maghrib sampai malam. Kalau terus nggak punya apa-apa yang pakai berbuka? Minum Bu. Minum aja. Iya Bu. Sudah gugur. Ibu-ibu muslimat, siapa yang tahu? Silakan. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buka puasa sesudah azan maghrib, kalau sahur bangun tidur itu baru makan apa jam 2, jam 3 kan ya? Iya. Cukup sekian, terima kasih. Ibu-ibu sekalian, ibu semuanya pintar-pintar, tapi kok belum pas gitu ya. Sementara waktu buka tinggal 8 menit lagi. Karena itu akan saya jawab bahwa kalau berbuka puasa adalah untuk membatalkan puasa, ya apa enggak? Kalau bersahur adalah untuk melaksanakan puasa esok harinya. Jangan ngerti? Ayah. Jadi itu ya bedanya. Sementara buka bersama itu banyak sekali yang mengadakan, ya kan? Di suro-suro banyak mengadakan buka bersama, di masjid-masjid, masjid besar, masjid kecil banyak mengadakan buka bersama, di rumah-rumah gedongan banyak yang mengadakan buka bersama, di hotel-hotel berbintang juga banyak yang mengadakan buka bersama. Itu karena ada anjuran yang mengatakan barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Begitu. Itu kalau niatnya memberi makan kepada orang berpuasa dengan sebersih-bersih, itu akan diterima oleh Allah seperti itu. Tapi kalau tujuannya lain, apa yang akan didapat? Kalau niatnya untuk memberikan makan kepada orang berpuasa, yang ini untuk agar mendapatkan pahala yang benar, itu beda dengan mereka yang mengadakan buka bersama di hotel-hotel berbintang atau di rumah-rumah gedongan. Karena kadang-kadang yang mengajak berbuka bersama, kadang-kadang mereka tidak. Kok tahu sih? Dari mana tahunya? Sudah pernah begitu? Dan kadang-kadang yang diajak berbuka pun tidak berpuasa. Jadi sebetulnya apa yang dimaksudkan di sini? Apa tujuan mereka mengadakan berbuka bersama? Apa?
Apa? Ya, mereka yang mengadakan buka puasa seperti itu niatnya adalah untuk mendapatkan tambahan suara. Iya apa enggak? Loh ya, kompak. Sementara kalau bersahur tujuannya adalah untuk mengajak berpuasa. Jadi kalau begitu milih yang mana? Milih yang mana? Jadi yang benar yang di sini ini atau yang benar saya? Yang benar saya ya. Karena mengajak bersahur, jadi tidak berbuka puasa. Kegiatan ini sudah saya lakukan sejak saya mendampingi Gus Dur di Istana Negara dulu. Jadi sudah lebih dari 20 tahun. Dan saya sadar bahwa saya ini adalah orang Indonesia. Di Indonesia itu masyarakatnya adalah masyarakat yang namanya masyarakat yang majmuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada yang suku Jawa. Saya mau bertanya, siapa di sini yang suku Jawa? Angkat tangan. Berarti di sini nggak ada yang suku Jawa ya? Pendeta Simon ini orang mana? Madura. Kalau yang suku Madura, siapa yang suku Madura? Loh, yang tidak ngacung bukan orang Madura loh. Siapa yang orang Madura? Mana? Orang Madura. Orang Batak ada di sini? Orang Batak ada? Orang Minang ada? Orang Dayak? Orang Bugis? Tidak ada juga. Orang Ambon? Anaknya ya setengah Ambon. Oh, orang Papua? Ada yang orang Papua? Gak ada. Kemudian di Indonesia juga terdiri dari berbagai agama. Ada yang beragama Islam. Siapa yang beragama Islam? Ini nggak ngacung, itu bukan beragama Islam ya? Siapa sekali lagi? Siapa yang beragama Islam? Ya. Siapa yang beragama Katolik? Gak ada. Siapa yang beragama Protestan? Yang dari gereja GBI satu. Oh, dua. Yang beragama Konghucu? Tidak ada. Yang apa? Yang beragama Hindu? Ya. Hindu ada. Yang beragama Buddha? Satu. Oh ya. Yang Ahmadiyah ada. Yang Syiah Ijabi ada. Gak ada. Yang apa?
Kepercayaan, aliran kepercayaan ada? Nggak ada. Yang beragama Bahai ada nggak? Ada yang beragama Bahai? Apakah sudah kenal dengan agama Bahai? Belum. Semuanya belum kenal. Lah sombong sih gak kenalan. Jadi di Indonesia ada agama yang namanya agama Bahai. Ya. Apakah ingin tahu agama Bahai? Ingin tahu apa tidak? Kalau ingin tahu, saya kasih tahu dengan secepat-cepatnya karena segera akan adzan maghrib. Oh, sudah adzan. Adzan dulu ya. Ya, nanti kita lanjutkan kalau masih mau. Orang-orang yang saya sebutkan tadi ada Jawa, Sunda, Batak, ada Islam, Kristen, Matakin dan sebagainya itu apa kita? Apa kita? Jawab yang keras. Apa kita mereka? Saudara. Betul. Mereka saudara kita. Yakin? Yakin bahwa mereka saudara kita? Kalau memang mereka adalah saudara kita, boleh nggak kita saling gontok-gontokan? Boleh? Boleh. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Boleh nggak kita carok-carokan? Boleh kita bunuh-bunuhan? Boleh kita saling berebut-rebutan? Nggak boleh. Kalau rebutan kursi boleh nggak? Kalau rebutan kursi boleh nggak? Boleh. Benar boleh. Siapa di sini yang rebutan kursi? Siapa? Yang dewannya yang mana? Yang anggota dewannya yang mana? Yang di Jakarta itu sudah jelas. Saya tanyakan kan di sini. Siapa yang perebutan kursi? Gak ada yang perebutan kursi. Tapi berebutan kursi boleh apa enggak? Boleh? Boleh? Boleh. Memang boleh. Berebutan kursi boleh. Asal tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu syaratnya. Jadi boleh berebutan kursi asal tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi ini Pak Camat dan semuanya ini para pejabat pemerintahan supaya disampaikan kepada masyarakatnya, itulah bolehnya itu dengan syarat yang seperti itu. Kemudian untuk yang muda-muda saya tanyakan, boleh nggak rebutan pacar? Tidak boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh? Oh nggak boleh? Nah itu yang susah. Nggak boleh direbut, tapi pacarnya lari dengan perempuan lain. Terus gimana dong?
Ya dilihat situasi dan kondisinya. Ya enggak? Kalau memang bisa digandoli ya digandoli. Kalau enggak ya sudah lepas saja. Jangan dibikin repot. Nah. Loh, sudah ada yang kehilangan pacar apa belum? Apa enggak? Ada yang kehilangan pacar? Bapak Ibu sekalian, kayaknya sudah pada pulang ya untuk ini. Oh, sholat. Jadi sekarang ini dilanjutkan apa enggak? Lanjut. Ya karena itu, karena terdiri dari berbagai suku bangsa dan terdiri dari berbagai agama yang kita akui mereka adalah saudara kita, maka pada hakikatnya kita ini adalah satu saudara enggak? Satu apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Inilah kita rakyat Indonesia. Ya, jadi kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan itulah kita bangsa Indonesia. Karena itu kepada yang masih ada, maka menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa enggak? Mau? Kalau mau kita berdiri dan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Berdiri. Berdiri semua. Ya, kita mulai ya. Satu nusa, satu Bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi sudah tahu ya bahwa kita ini adalah satu. Kalau memang kita satu, ya jangan gontok-gontokan, jangan berebutan, jangan berbunuh-bunuhan. Apa yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, saling menghargai, saling bertolong-tolongan, dan saling hidup rukun dan damai. Ya, sanggup apa enggak rakyat sini, masyarakat sini hidup seperti itu dengan saudara-saudaranya? Sanggup. Oleh karena itu, pada setiap kali saya mengadakan sahur bersama, saya akan mengajak semua yang ada di Indonesia, apa suku apapun, bahkan suku Cina, Konghucu, Arab, India dan sebagainya. Dan dari agama apapun akan saya ajak untuk
menyelenggarakan sahur bersama bagi saudara-saudaranya yang beragama Islam, agar mereka bisa, saudaranya yang beragama Islam ini bisa melaksanakan ibadah sucinya di bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Karena itu kadang-kadang saya bersahur di halaman kelenteng, kadang-kadang saya bersahur di halaman gereja dan sebagainya. Karena semuanya bunyi Allah. Karena lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama kita hanya menginjak halamannya, kita tidak mengikuti peribadahannya, itu tidak menjadi masalah, ya, karena kita tidak mengikuti ajaran mereka. Tetapi kita adalah sesama manusia yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wahai para manusia, aku jadikan kamu laki-laki dan perempuan, kemudian aku jadikan bersuku-suku dan bergolong-golongan agar kamu saling berta'aruf, saling bergaul, saling bertolong-tolongan, saling menghormati dan saling menghargai, ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya orang yang paling mulia bagi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu bukan berarti enggak boleh tidak bergaul dengan sesamanya. Justru itu sebaliknya. Rasulullah diutus ke muka bumi adalah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia itu? Ya itu tadi, saling menghormati, saling menghargai, saling bertolong-tolongan. Bapak Ibu sekalian, sekian saja. Tapi sebelumnya saya mau tanya, orangnya tinggal sedikit. Bapak Ibu sekalian kenal Gus Dur apa enggak? Suka Gus Dur? Apa? Suka Gus Dur? Apanya yang diingat dari Gus Dur? Humornya. Terus apa itu humornya? Humor yang bagaimana? Seratus untuk Anda. Iya, dapat iPhone. Ya, yang paling umum diingat oleh masyarakat adalah begitu aja kok repot. Tapi jangan salah paham bahwa itu kayaknya menyepelekan segala sesuatu begitu saja. Tapi tidak, itu mengandung makna tauhid yang sangat dalam. Karena apa? Artinya bahwa segala sesuatu, Allah itu maha kuasa, Allah maha bijaksana, Allah maha pengasih lagi penyayang. Segala sesuatunya Allah lah yang akan menyelesaikan. Jadi itu merupakan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang saya tanyakan bukan itu. Bapak Ibu sekalian, pernah mendengarkan pidatonya Gus Dur? Pernah mendengarkan pidatonya Gus Dur? Enggak pernah? Enggak pernah? Pernah? Semuanya pernah? Kalau pernah, apa yang dilakukan Gus Dur pada waktu menutup pidatonya? Apa? Zikiran.
Syair. Syair apa? Syair Abu Nawas. Pinter sekali yang jawab. Ya. Katanya dari hati. Dari hati boleh dong belajar dari hati juga. Sudah bisa belajarnya dari hatinya. Loh, katanya dibilangin Mbak Google. Lah kok terus. Jadi tadi kan dijawab. Gus Dur kalau menutup pidatonya akan ditutup dengan membaca syairnya Abu Nawas. Ya. Syair apa? Aduh dulu. Aku makan masih tangga. Syairnya Abu Nawas itu syair apa? Apa syair atau pantun seperti yang dibacakan anak-anak tadi? Atau yang bagaimana? Loh, kok malah cedikan? Gak tahu. Lah, Abu Nawas membuat syair itu untuk apa? Ya untuk munajat kepada Allah, karena dia merasa dosanya sangat berlimpah-limpah sehingga ia membuat syair munajat. Nah, syairnya Abu Nawas adalah syair munajat, dan itulah yang biasanya dilakukan dibaca oleh orang-orang itu. Kan sekarang kalau begitu di sini semuanya pasti bisa kan? Bisa. Kalau begitu kita mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahilah tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril Fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirur dzambil azim. Wahai Tuhanku, aku memang tidak pantas menjadi penghuni surgamu, tapi aku juga tidak kuat menahan panasnya api nerakamu. Karena itu wahai Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, karena hanya Engkaulah yang sanggup mengampuni dosa-dosa hambamu. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.